Halo, assalamualaikum. Mmm, kita sharing tentang informasi kamar ya. Fungsi kamar setelah kita membeli lahan itu bukan cuma sebagai hiasan rumah aja nih, karena sebenarnya kita mau tidur ataupun enggak, itu ya enggak ngaruh gitu buat si karakternya. Atau kita mau istirahat dulu doang juga nggak ngaruh sih. Jadi fungsi kamar itu ada 3 ya sebenarnya. Yang pertama buat estetik aja, hiasan rumah kita, atau enggak bisa dipakai buat jalan kabur ketika kita dikeroyok sama monster ya, nggak sengaja. Terus kita dikeroyok daripada capek-capek nge-attack terus tiba-tiba mati karena HP-nya habis, kabur aja ke kamar. Cara kaburnya ya kita klik menu, terus kita klik terminal, nanti masuk aja ke kamar kan. Nanti di sini ada masuk kamar. Tuh, atau ke kedai serikat kabur juga bisa. Daripada dikeroyok monster. Terus udah gitu fungsi yang keduanya yaitu untuk mendapatkan peliharaan pet. Ketika kita punya rumah, otomatis bakalan ada monster liar yang bakalan mampir ke rumah kita. Nah, itu tergantung kita mau ngambil dia sebagai peliharaan kita atau enggak. Karena untuk mendapatkan peliharaan itu bisa dengan 2 cara. Pertama, mengadopsi dia yang ada di kamar kita. Yang kedua, dengan cara ngambil skill untuk penangkap peliharaan yang ada di perpustakaan. Cuma menangkap skill peliharaan ya butuh poin skill. Daripada ngambil poin skill gitu, mendingan kita adopsi aja pada yang di rumah. Nah, cara mengadopsinya kita klik menu, terus kita ke pengaturan piaraan, terus kita beri pakan. Nah, nanti di sini tuh yang level 1 kayak gini tuh biasanya adalah hewan liar yang harus kita kasih makan. Nanti kita kasih makan aja terus sampai level cinta dia naik 30. Kalau level cinta dia naik udah 30, nanti dia otomatis akan menjadi peliharaan kita. Di sini si Vanilla Potum dan Selmas aku masih 0% kepatuhan. Yang Vanilla Potum udah jadi peliharaan aku, sedangkan yang Selmas ini belum jadi peliharaan aku karena level cinta dia masih 10%, baru aku kasih makan tadi. Sedangkan Bulubu dia udah jadi peliharaan aku dan dia udah patuh 100%. Ketika hewan peliharaan kita udah patuh 100%, baru dia bisa kita ajak untuk berpetualang, ngikutin kita selama kita membasmi monster, atau ikutan main quest juga bisa, atau ikutan ngebosing juga bisa. Nah, terus cara untuk ngecek tingkat kepatuhannya ada di status piaraan. Nih, yang Selmas kan level statusnya tadi masih 10%, baru aku kasih makan tadi dan statusnya di sini masih liar. Sedangkan Bulubu di sini statusnya udah full 100% dan dia udah bisa diajak buat bepergian. Sedangkan yang Vanilla Potum tingkat kepatuhannya masih 9%, jadi dia belum bisa diajak buat gabung party sama kita ketika gameplay. Cara supaya dia bisa 100% patuh ya dengan cara dilatih. Cara dilatihnya gini aja. Tadi klik latih yang di sini, terus klik latih yang di sini. Tingkat kesulitannya yang mudah aja, jangan pilih yang sulit atau jangan pilih yang profesional, karena supaya energi yang dia keluarkan ya bisa berhasil nambah status yang udah dia pelajari. Jadi 80% sukses buat dilatih. Jadi ketika energinya terpakai buat latihan, dia bisa nambah 2 poin status yang bakalan kita latih. Di sini kita tuh kalau mau ngelatih pet
kita harus cek dulu senjata yang dia gunakan itu apa, karena di sini senjatanya adalah bow. Jadi kita harus nambahin statusnya tuh yang dex. Nanti kita latih. Ini energinya tuh asalnya dari yang lope gini ya, lalu nanti dia berubah jadi warna kuning yang bintang. Setelah itu dia berubah lagi turun jadi statusnya yang ini, yang hijau. Kalau udah statusnya hijau kayak gini, dia udah lumayan kelelahan lah, kita hentikan aja supaya energi dia pulih lagi, jadi yang bersemangat love ini lebih cepat gitu. Atau enggak tadi kita bisa memulihkan energi dia dengan pakai life potion, tapi life potionnya sayang kalau buat dipakai pet, mendingan kita tunggu dia energinya pulih lagi aja. Nanti setelah tingkat kepatuhannya 100, kita bisa mengajak dia. Kalau saran aku di sini tuh ada, nah, latihan skill level 1 ini bisa kita ambil setelah tingkat kepatuhan dia 40%an lah, baru kita coba ngelatih dia pakai skill ini buat ngisi skill-skill yang ada di sini nih, yang kosong-kosong. Kayak si bulubu nih, bulubu udah berhasil dilatih sampai ada 5. Kalau nggak salah kita tuh bisa ngelatih yang atas doang, 3 skill atas, terus 2 skill bawah ini adalah skill turunan. Cara mendapatkan skill turunannya ya dengan cara kita padu peliharaan. Biasanya aku padu peliharaan yang baru aku tangkep, yang belum aku latih, jadi kayak si Vanilla Potum. Nanti aku bakal padu dia sama si Selmas yang belum jadi peliharaan aku itu. Begitu deh. Terus apalagi kalau misalnya kita kan memberi makan hewan itu butuh spina. Kalau kita merasa kayaknya sayang deh ngasih makan terus dia, tapi dia si hewan yang gak kepake, bisa kita usir. Tapi kalau misalnya kalian gak tega ngusir dia ya, kayak aku kadang gak tega gitu ngusirnya. Jadi misalnya Vanilla Potum tadi ada di paling bawah ya nih, melepas peliharaan. Misalnya si Vanilla Potum mau kita usir, kita lepasin, kita usir. Nanti kalau loadingnya udah sampai ujung berarti dia udah benar-benar pergi. Tapi selama loadingnya masih kayak gini, dia bisa dipanggil lagi. Kalau misalnya tapi aku butuh nih peliharaan ini lumayan, nggak jadi, panggil lagi deh, nanti dia balik lagi, nggak jadi pergi gitu. Biasanya aku nggak tega kalau ngusir peliharaan, jadi suka aku padu aja, nggak tahu kenapa, padahal cuma game ya. Terus ada nih di daftar peliharaan, kita bisa membuat dia tidur hibernasi supaya kita nggak usah ngasih makan dia. Misalnya ini si bulubu mau aku hibernasikan aja, kita klik si petnya, terus kita hibernasikan nih. Jadi yang bakalan aku kasih makan cuma si Vanilla Potum yang udah jadi peliharaan aku, sama si Selmas yang baru aku kasih makan sekali gitu. Si bulubunya udah hilang karena dia udah tidur. Kalau dia udah hibernasi otomatis dia nggak usah makan. Tapi kalau misalnya suatu saat kita butuh dia untuk kita ajak lagi bertarung ya, kita klik yang daftar hibernasi, terus kita bangunin si petnya gitu. Oke deh, terus pet selesai, kita ke masakan ya. Kamar ini tuh fungsi utamanya sebenarnya ada di sini, di masakan. Kita tuh bisa masak sesuatu yang si statusnya kita butuhin. Masakan ini untuk menambah sesuatu atau mengurangi sesuatu. Nah, untuk masak kita otomatis butuh bahan poin buat masak, sama kita butuh kompor. Nah, ketika kita pertama kali punya kompor dan bahan makanan kita nih, ini bahannya ada di sini ya, poinnya cukup untuk masak, kita pertama-tama masak ini aja nih. Masak ini tanda tanya, kita masak ini sampai jenis masakan kita banyak, atau enggak sampai si jenis masakan kita tahu nih
yang kita butuhkan tuh buat masak. Nambahin apa? Di sini aku masak penambah darah ya. Ini kita harus masak terus menerus supaya dari level 1 kayak gini bisa grow up sampai ke level 6. Cara menggrow upnya ya kita harus masak terus menerus masakan yang sama. Dan ketika kita masak satu masakan, dia bertahan sekitar berapa nih? Sekitar 12 jam berarti. Di sini penambah status apa aja yang bisa kita dapetin, contohnya ini ada STR, ini untuk pengguna pedang, ini INT mage, HP untuk semua jenis job, weapon ATK juga untuk semua jenis job. ATK itu buat ini sih, efektifnya buat pedang. MATK jelas untuk mage, ini defender, ini buat tank, tapi kalau kita butuh juga kita bisa job apapun bisa makan icip kedua jenis masakan ini. Kalau critical rate semua bisa icip, kecuali kalau mage kayaknya nggak terlalu butuh. Kekebalan sihir buat tank, ini opsional. Agro buat tank, min agro buat semua para DPS supaya mereka nggak kena sasaran boss monster. Ini drop rate kalau kita mau ini sih, mau nyari ekstal buat masakan ini, tapi poten ininya apa sih, potnya tuh 10.000, gede banget. Ini aku punya 35.000. Kalau buat masak parfait buah ini aku cuma bisa 3 kali masak doang, mendingan dipakai yang lain aja lah. Ekstal ini kok hoki-hokian. Nah, gimana caranya mendapatkan bahan masakan? Yaitu dengan cara ke menu, ke pengaturan taman, kita ke edit atau periksa kebun. Tapi sebelum bikin kebun, sebisa mungkin kita udah bisa prok bahan, karena ketika kita bikin kebun kayak gini, supaya kualitas tanaman kita baik, menghasilkan banyak poin masakan, ya kita harus menaikkan kualitasnya dengan cara nambahinnya pakai bahan obat. Jadi ini kita ke karakter, terus kita ke status, kita ke produksi. Nah, di sini bahan obat kita tuh harus banyak buat menaikkan kualitas si hasil panen ladang kita. Nih, jenisnya itu ada 3. Kita ubah dulu ke edit ya nih. Jenis ladang tuh ada jenis kebun itu ada 3, yaitu tanaman ladang, lalu ada pohon, sama ada tanaman bunga. Ini semuanya punya kelebihan masing-masing. Kalau ladang itu penghasil poin masakan paling tinggi. Kalau pohon itu tanaman yang enggak perlu kita siram, tapi dia bisa panen sendiri. Sedangkan ladang sama bunga itu harus kita siram terlebih dahulu sampai dia grow up 100% baru bisa kita panen. Kalau pohon tanpa kita siram, dia bisa grow up sendiri sampai 100%. Jadi kalau kita males nyiram, tanam aja pohon yang banyak, tapi poin yang didapatkannya itu standar, paling juga cuma 200-an. Kalau ladang di sini kan ada tanaman daikon, ada tomat, terus ada kubis, sama ada gandum. Poin terbanyak itu bahan makanan setelah dipanen ada di gandum ya. Kalau misalnya kalian nyari tanaman mana yang penghasil poin terbanyak, di ladang itu adanya di gandum. Kalau di pohon itu adanya di tanaman pohon lemon. Kalau bunga aku belum pernah nyoba nanam bunga, karena aku nggak terlalu butuh. Soalnya bunga itu selain menghasilkan poin masakan, dia tuh menghasilkan nektar.
Tapi berhubung karakter aku mage farming, yang keduanya aku bisa dengan mudah mendapatkan nektar farming di pova. Jadi aku nggak butuh bunga, aku butuh tanaman pohon sama ladang aja gitu. Jadi yang ini penghasil ladang, penghasil poin terbesar. Pohon kita nggak usah nyiram, sedangkan bunga kita bisa mendapatkan tambahan nektar dari dia gitu. Oke deh. Nah, di sini kalau kita klik tadi mana? Di pengaturan taman, lalu kita klik panen. Di sini tuh ada ininya, identitas dianya udah berapa persen tumbuh gitu. Terus kalau misalnya pohon ini kita nggak harus 100% dulu buat dipanen, dia baru 20% doang juga kita bisa panen, cuma ya sedikit aja poinnya, kita biarin nunggu dia sampai 100% aja sih kalau menurut aku. Tapi kalau kalian butuh banget, kalian bisa manen pohon meskipun enggak 100%, sedangkan kalau untuk tanaman-tanaman lain tuh harus 100% dulu baru bisa kita panen, dan harus kita siram, sedangkan pohon gak perlu disiram gitu. Terus kita juga bisa icipin masakan teman kita kalau teman kita punya rumah dan dia masak. Kita klik yang daftar teman. Nih ciri-ciri dia masak itu di sini ada tanda panci. Berarti dia masak sesuatu, tapi dia masaknya apa nggak tahu. Jadi kita harus bertamu satu persatu ke rumah dia, terus kita nyari itu kompornya disimpan di mana. Kalau statusnya sesuai dengan job kita ya kita icip, kalau statusnya enggak sesuai dengan job kita ya kita cari yang lain aja yang lebih berguna ininya, si status buffnya. Nanti kita cek dulu ya, aku udah udah icip apa aja. Tadi tuh aku icip weapon ATK deh kalau nggak salah ya. Ternyata kita harus keluar dulu. Sudah. Ini ada orang yang lagi icipin masakan aku. Nah, ini tadi aku nyobain weapon ATK dan kekebalan fisik ya. Ini tuh bisa 4 kali icip masakan. Karena aku udah masak 1 dan aku udah icip 2 buff orang lain, aku bisa nambahin 1 lagi masakan yang bisa aku icip. Cuma aku nggak menemukan masakan apa yang bisa aku icip, jadi aku cuma icip 2 aja. Harusnya sih bisa 3 maksimal. Tapi ketika kita nyobain masakan weapon ATK punya seseorang, misalnya dia baru level 6, terus kita mampir ke rumah orang lain yang ada masakan weapon ATK juga, tapi dia level 8, karena kita udah nyicip yang level 6, kita nggak bisa nyicip lagi tuh yang level 8. Jadi sebisa mungkin sebelum kalian icip, kalau kalian mau nyari yang si levelnya udah tinggi ya kalian jalan-jalan dulu ke rumah siapa, terus kalian inget-inget dia masak apa. Kalau misalnya
udah yakin mau icip masakan dia ya tinggal icip. Kalau belum yakin mendingan kalian jalan-jalan dulu ke rumah orang lain, cari yang level masakannya tuh emang udah tinggi gitu. Level 8 sih saat ini yang paling tinggi sih masakannya dari teman-teman aku, nggak tahu sih kalau yang lain. Jadi kita cuma bisa icip satu jenis masakan ketika si buff itu aktif. Si buff masakan ini bertahan 12 jam. Jadi setelah kita masak, si buffnya tuh bakalan bertahan selama 12 jam. Kan kalau kita minum penambah darah tuh, misalnya darah kita tuh cuma misalnya cuma berapa ini tuh 9.000, terus kita minum penambah maksimal darah 2.000, jadi 12.000 misalnya si darahnya. Nah ketika kita mati melawan bos ataupun pokoknya mati lah, nanti si buff darahnya bakalan hilang, kita bakalan jadi 10.000 lagi, enggak 12.000. Sedangkan kalau buff masakan, meskipun kita mati dia bakalan tetap ada statusnya sampai si buff masakannya ya berakhir. Di sini aku masih tahan sampai 11 jam si masakannya. Jadi yang butuh masakan penambah darah silahkan mampir. Udah kali ya, segitu aja. Dadah, semoga bermanfaat.